Yang terhormat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati narasumber dari Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akupressur Indonesia Cabang Ponorogo, beserta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan pelaku muhadharah hari ini Kamis 18 November tahun 2021 tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sekaligus berkenan untuk membuka. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Herman Syah MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari IKAI, Bapak Ibu pelaku penyehat tradisional. Jadi namanya sekarang aktif gitu ya, pelaku penyehat tradisional. Karena dulu Mas Bubuh masing-masing kan punya istilah, kalau sekarang harus disatukan. Bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu di sini, alhamdulillah. Bahwasanya Bapak Ibu masih tetap sehat ya, alhamdulillah. Kami juga semoga tetap sehat. Karena zaman sekarang ini agak susah ya, ketemu rame-rame itu. Kadang ya api, kadang ya butuh api kan. Tapi ada yang takut bertemu dekat-dekat, ada yang santai saja. Kalau sekarang ini ya angka kesakitan dan angka kematian COVID sudah alhamdulillah turun drastis, tidak seperti bulan Juli kemarin. Bulan Juli itu varian COVID yang baru yang namanya varian Delta itu mampir ke Indonesia, dolan ini dari luar. Kalau yang ke Indonesia itu nyampor, dan yang di dalam ke Ponorogo, sehingga menyebabkan saudara kita bulan Juli saja, ini saya sebut hanya bulan Juli, itu 670 yang meninggalkan kita. Itu hanya bulan Juli. Jadi varian Delta itu sehari kena 2-3 hari sudah nggak ada keras. Jadi untuk nolong itu ya sudah susah. Kan kemarin bulan Juli Bapak Ibu tahu kita kekurangan oksigen, kekurangan tempat tidur. Ini memang nggak bisa. Dari tenaga medis sendiri, dokter yang menangani pasien COVID di Indonesia itu sekitar 600-700 semuanya. Itu karena menangani COVID. Jadi dokter-dokter itu termasuk saya juga kalau menangani pasien itu kan kecil. Jangan dibilang kita berani mati, dia pernah, dia mau menangani satu orang terus mati. Oh ya, ngeluh. Sama, kami juga takut sebetulnya. Tapi karena tugasnya seperti itu, mau tidak mau harus. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pakaian astronot yang dipakai putih-putih itu nek pakai sejam sambutannya nggak karu-karuan, pesek.
pakaian itu lapis 3. Bapak Ibu sekarang dingin lapis 2 ya nggak mau pakai jaket. Dan ini bulan Juli masih panas-panas ya. Pakai lapis 3, sarung tangan itu lapisnya telur. Sarung tangan tok. Masker itu ya lapis telur. Iya nih masker kayak gini. Mau masker yang tumpuk dulu. Ini pakai kayak sarung tangan. Jadi kalau saya pakai tumpuk ngomongnya ya mas-masan. Jadi alhamdulillah kita bisa melewati itu dan ya kita harus menjaga supaya itu nggak terjadi lagi ya. Cukuplah sudah 670 saudara kita yang meninggal pada bulan Juli. Ingat itu orang Ponorogo. Orang Ponorogo sebanyak 670. Dokter se-Indonesia pada saat itu 700-an, 600-700. Itu baru dokter. Belum perawat, belum bidan, belum tenaga yang lain. Dan memang tidak diekspos. Tidak diekspos. Karena bakalan panik kalau kita ekspos keluar. Nah sekarang, apa hubungannya dengan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu ini kan ketemu orang lain, ya dalam tanda kutip ya. Nangani orang bukan keluarga nih. Menangani pasien. Nah, maka Bapak Ibu juga harus terlindungi. Harus terlindungi. Ya salah satu yang di program pemerintah ya Pak. Ya moga-moga Bapak Ibu semua sudah 2 kali vaksin. Jadi dengan vaksinasi itu sekarang kan kita sudah rasakan manfaatnya. Dari yang bulan Juli tidak karuan seperti itu, ya teman vaksin semua pokoknya dengan vaksin sampai sekarang kan sudah ini kan gratisnya dulu. Tapi bukan berarti kita sudah bebas. Kenapa? Karena Ponorogo ini baru 50% yang divaksin. 50%-nya belum. Artinya bahaya itu masih mengintai Bapak Ibu sebagai pelaku. Bapak Ibu kan menangani pasien. Kalau pasiennya sudah divaksin ya rada aman. Agak aman saya bilang. Tapi kalau belum divaksin, ada kemungkinan juga Bapak Ibu bisa tertular. Nah ini harus kita waspadai. Waspada. Termasuk kami yang ada di sini. Kudu waspada. Misalnya begini aja, contoh yang paling gampang gitu. Kami vaksinasi massal ya Bapak Ibu ya. Pernah nggak kebayang pada pikiran Bapak Ibu datang itu pasien, yang datang itu membawa COVID? Nggak boleh. Jadi kami nyuntik orang, berdekatan dengan orang, nggak tahu tuh orang itu positif apa enggak, kebayang nggak? Dan ada 700.000 yang harus kami vaksin. Artinya tenaga kesehatan harus bersentuhan dengan 700.000 orang yang kita belum tahu dia sehat apa tidak sehat. Nah, kebayang sekarang ya tugas kita kayak gitu. Jadi vaksinasi itu bukan yang enak. Jor-joran vaksinasi terus ngantongi orang jualan vaksin aja tidak. Kita nggak pernah jualan vaksin. Jadi kami justru beresiko waktu kita memvaksin. Itu resikonya tenaga kesehatan. Harus memvaksin orang yang tidak dia kenal, yang dia tidak tahu ini sakit apa tidak. Nah, bisa dipahami sekarang. Termasuk Bapak Ibu sekarang harus paham. Bapak Ibu nangani orang yang Bapak Ibu nggak kenal, gitu ya. Jadi pakai masker itu ya tetap Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak tahu pasiennya itu
aman apa orang aman? Kebayang kan? Belum lagi nanti kalau pasien itu dia positif terus masuk ke rumah Bapak Ibu. Kecuali kalau panggilan ya, kalau panggilan nggak enak. Nah kalau tangan di rumah sendiri, terus bagaimana? Ketularan anak bapak ibu neneknya, kakeknya, putu Nah, ini harus Bapak Ibu jaga. Dalam pengertian ini kita pahami dulu. Di luar sana itu belum tentu aman. Karena vaksinasi kita baru 50%. Belum total. Kita ini lagi ngebut nih. Sekarang kita kejar-kejar ke desa. Nanti tolong dibantu ya Bapak Ibu ya. Kalau kami ke desa, tolong ya dibantu supaya masyarakatnya mau ikut divaksin. Toh nanti Bapak Ibu sendiri yang senang gitu loh. Ya, kalau kami ya tetap senang ketemu uang enggak bro. Oke, jadi nanti Bapak Ibu juga ikut senang. Karena semua pasien udah divaksin kan enak. Nah, jadi pengertian pandemi ini jelas belum selesai pandemi ini di seluruh dunia loh ya, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saatnya nanti kita selesai. Kapan? Saat semua sudah tervaksin. Selesai. Nah, nanti kayak orang flu itu bersin siti sembuh. Jadi vaksin apa? Kumannya nyenggol itu terus hilang. Seger lagi. Itu kalau orang sudah tervaksin kondisinya ya. Jadi pengertian pandemi sudah saya berikan. Nah yang lain, kenapa sih kok sekarang ini pemerintah ikut cawe-cawe di bidang kesehatan tradisional? Mengaku lo ngijut tak lo kok ya tetap jatuh. Nah, jadi sekarang begini, bahwasanya peraturan itu dibuat satu untuk melindungi konsumen, kliennya Bapak Ibu, pasiennya. Terhadap apa? Terhadap perlakuan yang tidak sesuai standar. Ya mohon maaf ya, misal harus ngomong jadi mohon tidak tersinggung. Misal begini, Bapak Ibu itu kan menyentuh tubuh orang, betul ya? Jadi kesehatan tradisional itu salah satunya termasuk saya dokter itu yang megang-megang uang. Sekarang megangnya ini bener apa enggak? Misalnya begitu. Nah kalau saya megang sesuatu yang tidak harusnya saya pegang, terus begini, bisa dipahami ya. Nah itu melindungi konsumen, juga melindungi Bapak Ibu. Loh kok bisa? Misal begini, kalau ada dokter bedah, dia memeriksa kanker payudara, payudaranya dipegang enggak? Nah dipegang toh. Ya, masa nangani kanker payudaranya enggak dimeng. Terus meriksanya piye gitu. Nah, kalau dia memeriksa payudara seorang wanita, kan harus dilindungi dengan aturan. Jadi aturannya dibuat, pemeriksaannya begini. Nah, selama dia mengikuti aturan itu, walaupun dia menyentuh tubuh wanita, tapi boleh enggak? Jadi boleh enggak? Karena ada aturannya. Kudu ini loh meriksa itu. Nah, Bapak Ibu juga sama. Kalau sudah terbentuk dalam suatu asosiasi, buatlah tata cara. Sehingga pada saat ada misalnya keluhan, tinggal menunjukkan saja soal tata caranya. Disetujui bersama, ditandatangani oleh ketua asosiasi misalnya gitu ya. Sudah jadi suatu ketentuan. Sehingga pada saat kita melakukan itu benar. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, jadi suatu komunitas itu dia pertama melindungi
konsumen dan melindungi diri sendiri. Itu pentingnya. Kenapa kok penting diatur? Inilah aturan yang menyelamatkan kita semua. Kebayang nggak kalau dokter harus megang pisau terus membelah tubuh orang? Dokter bedah itu kan belah tuh, dipotong ini terus diulek-ulek badannya yang di dalam. Nah, kenapa sama orang itu terus piye? Harus ada aturan yang menyelamatkan pelakunya, termasuk Bapak Ibu sebagai pelaku kesehatan tradisional. Jadi komunitas ini jangan berhenti hanya sama pertemuan-pertemuan. Kurang, buatlah. Kalau kita nyebutnya SOP, standar operating prosedur. Jadi tata caranya dibuat. Sepakati, pakai referensi. Terus Bapak Ibu aman, konsumen aman, karena diperlakukan dimanapun sama. Saya ke sana sama, saya ke sana tata caranya sama, kemanapun tata caranya sama. Aman Pak? Gitu ya. Selain itu, komunitas ini juga dibuat untuk menambah skill, keterampilan, kemampuan. Jadi nanti kalau ada yang punya ilmu mumpuni, ya ditransfer knowledge, jadi disebarkan. Kalau perlu kita panggil narasumber, misalnya hari ini kita panggil narasumber, diberitahu semua ini loh. Oh iya menarik ini, asik ini, boleh ini, bikin tata caranya. Kalau sudah bikin tata cara, sudah dilatih, Bapak Ibu kan asik aja nanti melakukan. Jadi komunitas ini harus punya nilai tambah. Jangan hanya sekedar aku sudah cukup ini, itu bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Di luar sana itu orang meningkatkan ilmu. Bapak Ibu kalau nggak meningkatkan ilmu, dia tenggelam. Masyarakat sekarang kan pilih-pilih. Bisa aja loh, canggih, alatnya apik, uangnya asik, caranya macam-macam. Sudah kuno. Karena masyarakat bebas memilih. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau masyarakat bebas memilih, bagaimana dengan Bapak Ibu? Mau lebih bagus atau tetap saja seperti ini? Oke? Bisa dipahami ya maksud saya ya? Jadi kalau nanti sudah seperti itu, Ibu Astin mau ngasih oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh sesuatu yang bisa dipakai nanti. Oke, nanti kalau diperhatikan, dipelajari, ini sama. Jadi nanti ini materi tentang acupressure dengan tekanan, bukan akupunktur loh ya. Akupunktur kan pakai alat. Kalau acupressure ini pakai jari, tapi bisa juga pakai kayu ya. Bisa pakai kayu, nggak usah jangan pakai sapu lidi. Pokoknya sapu hidup ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tolong nanti diperhatikan. Semoga apa yang nanti Bapak Ibu dapatkan bisa menambahkan kemampuan kita dalam melayani masyarakat pada umumnya. Gitu ya. Tentunya dengan tata cara yang seharusnya. Oke, jadi ini kesempatan kita belajar bersama. Nanti kalau mau ada yang mau jadi orang lebih coba ya nggak apa-apa, mau gratis. Oke, jadi supaya tidak memperpanjang, mari kita buka pertemuan pelaku penyehat tradisional Hakka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya akan